Kalau mau menunggu sampai siap, maka kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Oleh Lemony Snicket. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya, Alfred Kasilalahi di channel Smarter Beat. Halo, kembali di seri kuliah Elektronika 2. Hari ini kita akan belajar tutorial dengan topik yang baru yaitu tentang IC biasing. Nah, adapun soal yang kita bahas itu ada terlihat di slide ini. Sirkuitnya ada yang di sebelah kanan. Nah, kita bisa baca sama-sama ya bagaimana soalnya. Given VDD equal 3 volt and using Iref equal 100 microampere, design the circuit of figure 7.22 to obtain an output current whose nominal value is 100 microampere. Find R if Q1 and Q2, this is Q1 and Q2, are matched and have channel length of 1 micrometer and channel width of 10 micrometer. Vt equal 0.7 volt and K-aksen N equal to 100 microampere per volt square. What is the lowest possible value of V output? Assuming that for this process technology, the early voltage V aksen A equal 20 volt per micrometer. Find the output resistance of the current source. Also, find the change in output current resulting from plus 1 volt change in output of voltage. Oke, ini adalah gambarnya. Kita bisa lihat bahwa berdasarkan dari soal ada 2 buah transistor yang disusun sedemikian rupa. Di sini ada juga resistansi dengan nilai tertentu yang nanti akan ditanya find R, ya kan? Nah, transistor 1 dan transistor 2 itu adalah identik atau sama, yang memiliki panjang yang juga sama, yaitu 1 mikrometer dan juga lebarnya 10 mikrometer. Oke, nanti bisa dihitung bagaimana V outputnya. Jadi yang pertama kita cari itu adalah R, kemudian berapa nanti V output yang mungkin dan yang paling kecil dari rangkaian ini. Kira-kira yang paling kecil itu yang berapa yang paling memungkinkan. Dan yang terakhir, bagaimana juga output current-nya itu jika ada perubahan sekitar positif 1 volt. Oke, coba kita bisa selesaikan soal ini. Nah, saya sudah buat di sini gambarnya. Oke, kalau misalnya dari sini kita bisa lihat bagaimana proses arus yang mengalir pada rangkaian ini. Dan juga ini adalah gambar PTC-nya. Oke, dari soal ini saya sudah coba tuliskan poin-poin pentingnya dari gambar sirkuitnya ya. Dari sirkuit ini kita bisa lihat bahwa di sini adalah Q1 dan Q2 yang identik. Nah, di sini juga ada resistansi, nanti kita akan mencari berapa resistansinya. Nah, satu hal yang perlu kita, supaya kita bisa mengerti gambar ini, saya sudah tuliskan rangkumannya. Kita bisa baca sama-sama untuk memahami bagaimana sebenarnya aliran arus pada sirkuit ini. Yang pertama, the heart of circuit is transistor Q1. Jadi yang paling penting itu adalah Q1. Karena dari Q1 itu bisa menjadi sumber arus pada Q2. Oke? Nah, the drain of which is short to its gate, thereby forcing it to operate the saturation mode. Jadi arus drain yang kita short kepada gate-nya, ini kan drain, ini gate. Nah, sebelumnya saya mau coba ingatkan kembali bagaimana channel-channel pada transistor MOS. Nah, kalau transistor MOS itu yang ini adalah gate, kalau misalnya BJ itu ini adalah basisnya kan. Ini gate, ini drain, ini source-nya. Jadi karena drain-nya itu kita short pada gate, maka itu membuat operasinya itu berada pada mode saturasi. Nah, saturasi itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Oke. Kemudian we have neglected channel modulation. Nah, dari awal memang sudah kita tuliskan bahwa memang early voltage-nya itu kita ignore. Oke. The drain current of Q1 is supplied by VDD through R. Jadi arus drain atau ID itu disupport dari siapa? Bukan dari sini, tapi justru dari VDD. Oke. Since the gate current
are 0. Jadi kan di gate ini sebenarnya sudah 0. Kenapa 0? Karena kita sudah sort ya dari drain sama si gate-nya. Karena di sini 0, maka arus ID-nya itu adalah di sini. Itu sebesar ID sama dengan IREF. Nah, IREF itu sama dengan VDD dikurang VGS per R. Masih ingat ya, kalau saya tuliskan di sini sekilas saja, ini hanya untuk merecall kembali. Coba saya ingatkan, kalau hukum ohm itu kan V sama dengan I kali R. Maka ketika ditanya I sama dengan F per R. Oke, R-nya itu kan yang ini. Oke, saya kasih centang. Kemudian V-nya itu yang mana? V-nya itu tidak cukup cuman VDD, kita harus kurangkan juga dengan VGS-nya. Masih ingat kan di video sebelumnya VGS itu apa? Saya sudah jelaskan, nanti saya tuliskan juga di deskripsi video supaya kalian tidak lompat-lompat materinya. Oke, nah selanjutnya kita kan sudah tahu nih idenya itu adalah VDD dikurang VGS dibagi dengan R. Selanjutnya, nah di sini pada poin 5, pada Q2 yang ini, pada Q2 VGS sama dengan Q1. Jadi di Q2 VGS-nya itu sama dengan di Q1. Sehingga dapat diasumsikan bahwa sedang dalam operasi saturasi. Nah, karena ini dia operasi saturasi, ini juga operasi saturasi. Oke, di gate-nya itu kan 0 kan ya. Jadi di sini dia 0. Oke. Selanjutnya, sehingga diperoleh I output per I referensi, I outputnya itu sama dengan ID2 sama dengan rumus yang ini. Selanjutnya, nah, kalau kalian ikutin di textbook itu, proses penurunannya, maka kita akan bisa peroleh rumus yang ini. I0 per I referensi sama dengan W per L2, jadi ini. Oke. Geometri yang ini dibagi dengan geometri yang ini, itu perbandingannya sama. Coba kita baca lagi. Rumus tersebut menunjukkan hubungan yang simpel dan menarik. Hubungan Q1 dan Q2 menunjukkan arus I output dan I referensi yang bisa ditunjukkan dari geometrinya. Untuk special case transistor yang identik ya, maka I output sama dengan I referensi. Nah, arus referensi direplikasi pada terminal output. Nah, perpaduan sirkuit Q1 dan Q2 ini yang identik ini disebut dengan current mirror. Kalau saya kasih di sini I referensi misalnya contoh 1 volt, I referensi misalnya 1 ampere, 1 ampere. Keluarannya tidak akan mungkin bisa 1 ampere. Pasti ada yang loss. Tapi ketika saya buat ini menjadi bentuknya current mirror, sudah, ini seperti, mirror itu kan cermin ya bentuknya, oke? Current mirror, maka berapa I referensinya segitu juga I outputnya yang saya peroleh. Nah, itu adalah benefit dari sirkuit yang kita buat dalam bentuk current mirror. Nah, ini kita baca sama-sama. Rumus tersebut menunjukkan hubungan yang simpel dan menarik. Hubungan Q1 dan Q2 menunjukkan arus I0 dan I ref yang bisa ditunjukkan dari geometrinya. Ini kan geometri ya. Nah, kalau misalnya geometrinya sama, ya kan, berarti ini sama ini kan perbandingannya 1 kan. Berarti saya bisa kali silang, maka I0 sama dengan I ref. Oke, nah arus referensi direplikasi, jadi arus masukannya itu direplikasi pada terminal output. Dengan kata lain, berapapun nanti arus masuknya itu, oke, dari input itu segitu juga dengan output. Dan itu sesuatu yang, saya bilang, sesuatu hal yang cukup cerdas dalam suatu rangkaian elektronik gitu. Jadi berapa yang kita masukkan, kita bisa memperoleh keluaran yang sama juga, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali ke soal, kita coba kerjakan. Nah, dari soal ini saya sudah coba tuliskan parameter-parameter apa saja yang sudah diketahui, baik VDD, IREF, I0, semuanya kalian bisa nanti lihat pelan-pelan. Kemudian yang ditanya pertama tadi kan R-nya kan ya, R-nya, kemudian ditanya arus outputnya. Oke, what is the lowest possible value of V0? Nanti dari situ nanti kita bisa cari V0-nya. Oke, kita coba kerjakan untuk mencari R0 itu adalah rumusnya tadi yang dari sini ya. ID1 kita masukkan ID-nya itu adalah 100. Kenapa ID-nya 100? Tadi kan sudah dibilang bahwa ID itu sama dengan I referensi. Kalau kalian bisa lihat, kita kembali ke slide bahwa di sini dibikin ID1 sama dengan I referensi. Oke. Nah, kita bisa kerjakan. Oke. Bu, kenapa pakai yang ini? Ya,
Kenapa bisa nggak pakai VGS yang tadi? Boleh pakai VGS, tapi kan VGS-nya kan tidak diketahui kan. Justru parameter-parameter yang ini itu ada, maka kita bisa cari. Oke? Nah, kita masukkan ID1 itu adalah 100 mikroampere, saya masukkan dalam mikro karena yang lain itu masih dalam mikro gitu. Oke? Ini setengah dikali, ini kan masih 200 ya. Ini kan 200 kan K-nya, terus W-nya itu adalah 10 dibagi dengan 1. Oke, nanti diturunkan, coba diturunkan, saya bisa peroleh ini adalah 0,316 volt. Kemudian, masih ingat kan rumus VGS-nya? Nah, tadi kan kalau mau pakai rumus yang tadi, bisa kan? Masalahnya kan tidak diketahui. Nah, kita bisa tahu VGS-nya itu dari sini. VGS itu sama dengan VT ditambah V0V. VT itu 0,7. Tahu kan masih 0,7 ini di mana? 0,7 itu kalau kalian masih ingat tentang dioda silikon, voltage barrier-nya itu adalah sebesar 0,7. Jadi supaya transistor ini kan terdiri dari dioda juga sebenarnya kan, itu juga memiliki barrier sebesar 0,7. Makanya supaya bisa hidup dia, berapa tegangan voltage yang dibutuhkan supaya bisa ada mengalur suatu arus di Q1 itu ya sebesar segini. Kalau tidak sebesar seini di supply, maka ya tidak akan mengalir apa-apa. Oke, arusnya. Oke, 0,7 ditambah 0,3 diaproksimasi sekitar 1 volt. Selanjutnya, nah kita akan mencari R. Tadi kan masih ingat ya bahwa yang ini untuk hukum Ohm V sama dengan I kali R. R itu sama dengan V per I sama dengan VDD dikurang VGS. Oke? Nah, jadi sebelum kita mencari R, kita harus mencari VGS. Nah, untuk mencari VGS, kita membutuhkan V0V. Makanya tadi kita cari dulu nilai V0V-nya dulu. Oke? Nah, sekarang kita tinggal masukkan. It's really simple and easy for you. Oke, kita masukkan. VDD-nya kan 3 volt ya, karena di sini dibikin 3 volt. 3 dikurang 1 dibagi IREF-nya kan 0,1 miliampere. Kenapa saya buat dalam miliampere? Karena tadi si VGS-nya sudah kita bikin dalam mili. Oke, maka si IREF-nya itu juga saya buat dalam mili. Kenapa saya buat dalam miliampere? Ya, supaya lebih mempermudah saja. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 0,1 miliampere. Nanti itu kalian kalkulasikan menjadi 20 kilo ohm. Nah, dengan demikian sudah V output minimum itu sama dengan V output itu sekitar 0,3 volt. Sudah 0,3 volt dari sini. Oke, 0,3 volt. Oke, selanjutnya dapat diperoleh VA. Nah, VA itu kalau dari slide sebelumnya ya di week ke-2, kalau saya tidak salah, itu adalah VA aksennya kan 20 dari soal, L-nya itu kan sudah diketahui 21, sehingga hasilnya adalah 20 volt. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai R02 atau R output di 2 ini, kira-kira berapa? Itu VA dibagi dengan I output. Nah, VA-nya itu adalah 20, I output-nya itu adalah 100 mikroampere, sehingga R output-nya itu adalah 0,2 mega ohm. Sudah? Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya bedanya ya. Kalau misalnya pada R inputnya itu sebesar 20 kilo ohm, tapi yang sudah yang dapat diperoleh pada Q2 itu sebesar 0,2 mega. Nah, kita baca kesimpulannya. The output current akan mencapai 100 mikroampere pada V0 1 volt. Oke. Kenapa 1 volt? Karena dia itu tadi VGS-nya adalah sebesar 1 volt kan? Yang ini kan? Tapi minimumnya itu harus 0,3 gitu. Nah, jika berubah menjadi positif 1 volt, maka perubahan I0-nya itu menjadi apa? Ini perubahan I0, delta I0 sama dengan delta V0 dibagi dengan R02. Oke. Jadi, tujuannya kenapa kita harus cari R02? Karena kita ingin menyelesaikan soal yang ini. Oke, perubahannya. Jadi, delta V0 dibagi dengan R02. Nah, ini kan adalah 1, ya kan? 1 dibagi 0,2 sama dengan 5 mikroampere. Oke, jadi itu adalah jawaban dari soal yang ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah, nah ini tugasnya, soal yang sama,
Penyelesaian juga sama seperti soal tutorial yang saya berikan di video ini. Hanya saja aksen N-nya itu adalah 2XX, dimana seperti biasa XS-nya itu adalah 2 digit terakhir dari nilai KN itu ditentukan pada 2 digit NIM terakhir mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada namanya Luisa, NIM-nya 048, maka di sini jadi 248. Oke. Selanjutnya ada juga Oke, itu adalah tugas kalian. Ini adalah referensinya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi pada video yang lain. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.